Saat podcast ini diambil ya tanggal 11 Desember pagi ya, 11 Desember tahun 2020, IHSG terakhir posisi di angka 5.933 ya. 5.933 itu IHSG pada penutupan tanggal 10 Desember 2020 alias kemarinnya gitu. Kemarin sebelum hari ini. Nah, di sini banyak sekali yang mengatakan ya, para pakar saham, para ekonom itu mengatakan bahwa nanti IHSG pasti akan tembus ke level psikologis baru yaitu level 6.000 ya. Dan ini menurut saya pun juga sama ya. Jadi saya juga optimis sampai akhir tahun nanti IHSG bisa tembus sampai 6.000 ya. Dimana kalau sudah tembus 6.000 ya sudah, ini kayaknya sih pemulihan di pasar modal ini sudah terjadi dan termasuk cepat gitu ya. Karena kalau kita lihat level terendah di tahun 2020 ini itu kisaran kalau nggak salah di sekitar 3.600 ya. Berarti sudah naik lebih dari 45% sejak posisi terendah di tahun 2020 ini sampai hari ini, sampai tanggal 11 Desember 2020 ini. Nah, begitu juga dengan US dollar ya, kurs dolar. Kurs dolar ini juga menggambarkan hal yang sama dengan IHSG ya. Jadi antara dolar dan juga IHSG ini pasti selalu pergerakannya sama. Jadi ketika IHSG naik biasanya dolar turun. Sama. Di tahun 2020 ini dolar mencapai posisi tertingginya di kisaran 14.900 ya, hampir 15.000. Mungkin kalau di pasaran money changer itu sudah sampai di 15.000 ya per satu dolarnya. Nah, sekarang tanggal 11 Desember ini khususnya pada penutupan tanggal 10 Desember 2020 ya, itu dolar ditutup di angka 14.100 ya. Artinya ini juga sudah menguat cukup tajam dibandingkan posisi tertinggi di tahun 2020 ini yang di kisaran 14.900 sekian atau 15.000. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan salah satunya banjir likuiditas ya. Artinya banyak dana masuk ke Indonesia. Ya, ini juga tidak termasuk juga penyokongnya adalah dari election Amerika kemarin yang dimana dimenangkan oleh Joe Biden ya, dimana salah satu kebijakan Joe Biden selanjutnya adalah dia tetap akan memberikan stimulus ke market ya, artinya Amerika akan mencetak duit lagi dengan cara membeli bond di market ya, membeli bond di market sehingga uang yang beredar akan tambah banyak lagi. Dan uang-uang ini larinya kemana gitu? Larinya saya optimis larinya tetap keluar Amerika. Kenapa? Karena Amerika sekarang suku bunganya juga rendah. Jadi uang-uang di Amerika akan keluar, dia akan mencari suku bunga yang masih oke. Salah satunya ya Indonesia ini gitu. Nah, makanya nggak heran begitu dolar banyak masuk ke Indonesia ya, otomatis dolar yang masuk ini kan nggak bisa transaksi di Indonesia kalau nggak ditukar rupiah. Jadi dolarnya dikonversi ke rupiah. Orang-orang jual dolar sehingga rupiah menguat, dolar turun seperti itu kan. Nah, dari rupiah yang didapatkan dari hasil penjualan dolar ini, mereka akan lari ke salah satunya pasar obligasi dan juga pasar saham. Ya, ini yang membuat indeks IHSG naik ya, harga-harga saham naik dan juga harga-harga obligasi atau harga-harga bond naik ya. Seperti kalau kita sering baca koran di bulan Desember ini, itu indeks bond di Indonesia ini mencatatkan all time high-nya alias titik tertinggi sepanjang masanya ya. Titik tertinggi di tahun 2020 ini sebenarnya ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan market kembali bergairah. Nah, sebenarnya juga diikuti dengan harga-harga komoditas teman-teman sekalian ya. Jadi ternyata kenaikan IHSG maupun kenaikan atau menguatnya dolar ini juga diikuti dengan harga-harga komoditas global gitu ya. Jadi memang ini saling berhubungan gitu. Kalau kita lihat harga minyak ya, harga minyak posisi 11 Desember 2020 itu sudah menunjukkan angka 47 dolar. Artinya apa? Artinya ini juga naik signifikan. Kita tahu ya, harga minyak di tahun 2020 ini sempat minus teman-teman ya, minus 30 dolar. Jadi artinya ibaratnya sih kalau harga minus ini ibaratnya saya akan membayar Anda supaya Anda tidak menawarkan minyak ke saya sampai seperti itu gitu kalau kita terjemahkan ya. Jadi memang harga minus itu memang harga yang nggak masuk akal gitu.
Tapi itulah yang terjadi di market harga minyak kemarin ya, di mana harga minyak itu sempat menyentuh minus $30. Nah, salah satu harga yang paling menarik ya, harga komoditas yang paling menarik terutama di bulan November dan Desember ini adalah harga batu bara. Di mana kalau teman-teman lihat chart harga batu baranya, hari ini ya tanggal 11 Desember tahun 2020 itu sudah menunjukkan angka $80 per ton. Artinya apa? Artinya ini sudah naik sangat signifikan. Padahal kalau kita lihat sebelum memasuki bulan November kemarin ya, tanggal 30 Oktober kemarin harga batu bara itu ditutup di kisaran sekitar 60 ya, $60 per ton ya. Di sini ya sekitar $59 per ton. Artinya apa? Artinya juga naiknya kenceng banget gitu. Jadi dari November sekitar 59 atau anggaplah $60 per ton, kemudian sekarang ya hanya dalam waktu 1 bulan lebih sedikit harga batu bara ini menyentuh $80, itu artinya sudah naik sekitar hampir 100% ya, sekitar 70-an% dalam waktu hanya 1 bulan lebih sedikit. Ya, artinya apa? Artinya ketika harga batu bara global ini naik, sangat dimungkinkan ya, bisa dipastikan harga saham-saham batu bara itu juga ikut naik. Ya, jadi seperti di podcast-podcast sebelumnya ya, ketika kita akan melihat atau melirik saham batu bara, ketika teman-teman membeli saham batu bara sebelum bulan November kemarin ya selamat gitu ya, Anda sudah menikmati cuan sampai 100% sekarang gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Mas, bagaimana kalau saya saat ini belum punya saham batu bara, tapi saya tetap ingin ikut berpesta gitu dengan kenaikan harga batu bara ini. Kira-kira apakah telat atau tidak gitu ya. Nah, ini yang menarik ya, menarik buat saya ya. Ibaratnya pestanya sudah di tengah-tengah gitu ya, sudah di tengah-tengah dan kita terlambat untuk ikut pesta. Kira-kira masih bisa ada kesempatan nggak? Kalau menurut saya ya masih gitu. Ya masih jujur teman-teman sekalian ya, saat saya membeli saham-saham batu bara ya. Jadi saya punya portofolio batu bara itu di United Tractor, ITMG, dan yang terbaru itu Adaro ya. Saya dapat di 1.300-an kemarin, dan di mana ketiga ini tiga batu bara ini sudah masuk atau sudah berkontribusi atau sudah memakai dari 35% dari total portofolio saya ya. Nah, ini menurut saya menurut saya ini sudah cukup naik tinggi gitu. Tapi saya tetap hold sampai sekarang ya, saya belum jual. Nah, kenapa? Karena saya patokannya tidak di harga batu baranya. Tetap saya patokannya adalah di fundamental perusahaan. Saya ambilkan contoh ya, misalkan saham ITMG gitu kan. ITMG kemarin sempat rame juga ya. Kemarin sempat rame karena saya menargetkan bisa sampai 18.000, sekarang sudah di 15.000, tapi hari Kamis kemarin tanggal 10 Desember itu turun ya, turun signifikan menjadi 14.000 sekian ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya dengan kita berpatokan kepada fundamental perusahaan? Seperti ini teman-teman sekalian. Ya, harga saham atau kinerja dari fundamental saham-saham batu bara sampai saat ini itu masih minus ya. Artinya masih lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2019 kemarin ya. Saya lihat sih beberapa saham batu bara semuanya masih lebih rendah daripada 2019 kemarin ya. Nah, di sini kita harus bisa lebih selektif lagi gitu. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memikirkan atau bisa memprediksi atau paling tidak kita bisa melihat historisnya. Kira-kira tahun depan saham-saham apa yang fundamentalnya akan naik lagi gitu. Naik lagi, kalau bisa kita cari saham-saham yang turn around ya. Turn around itu maksudnya gimana? Ketika kita melihat bahwa harga saham fundamental perusahaan di tahun 2020 ini minus, artinya labanya minus, dan tahun depan itu bisa mencetak laba bersih. Itu pastinya kenaikan harga sahamnya itu pasti akan lebih kencang lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan yang masih laba gitu?
masih laba pun nggak masalah gitu teman-teman ya. Masih laba pun nggak masalah jika kita bisa atau berani memprediksi di tahun depan kenaikan labanya itu lebih dari 100%. Ya, jadi lebih dari 100% itu dari posisi ya tahun 2020 ini gitu. Karena jika kita melihat ya atau kita menemukan perusahaan-perusahaan yang kenaikan labanya itu di atas 100% dan itu bertahan sampai akhir tahun 2021, itu bisa saya katakan ya, dan saya punya banyak pengalaman dengan saham-saham tipe seperti ini, itu kenaikannya akan terus-menerus sampai akhir tahun depan gitu. Contohnya di tahun ini ya, tahun ini saya mendapatkan salah satu sahamnya yaitu seperti AALI dan Inco yang saya bahas di channel The Investor ya, di mana dan juga LSIP ya, di mana kalau kita lihat harga sahamnya ini bergerak naik secara konsisten. Kenapa? Karena memang kinerja fundamentalnya bagus ya, terutama Inco dari yang negatif menjadi langsung surplus dan surplusnya ini luar biasa besar. Maka akhirnya harga sahamnya pun itu ikut naik gitu. Nah, memang kenaikannya itu juga salah satunya didorong oleh kenaikan harga komoditas itu sendiri. Tapi intinya adalah ketika kita bisa menemukan perusahaan yang turn around, yang dimana dia bisa membukukan laba bersih di atas 100%, yaitu siap-siap sih harga sahamnya tetap akan naik gitu ya. Nah, jadi di sini kita juga harus berpilah-pilah lagi. Nah, bagaimana caranya memilih ya atau berpilah-pilah dari saham-saham batu bara yang sudah naik kenceng ini, yang kita bisa memprediksi supaya atau kita bisa memprediksi kira-kira di tahun depan harga sahamnya bisa tetap akan naik lagi ya. Nah, salah satu caranya adalah kita melihat historisnya teman-teman sekalian ya, historis dari perolehan laba maupun pendapatan yang dihasilkan oleh emiten tersebut ya. Dan misalkan nih contoh, misalkan kita melihat salah satu perusahaan ya, saya ambilkan saja sih ya, ITMG saja ya, ITMG yang menurut saya sih ini masih berprospek ke depan gitu, berprospek sampai tahun depan harganya akan terus naik. Nah, kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena kinerjanya secara historis sebenarnya bagus ya. Jadi kalau teman-teman lihat ITMG, teman-teman lihat historisnya ya, sebenarnya secara historis itu IHSG mampu membukukan ROE di kisaran 15-an persen, ya 15-an persen sampai 20%. Ya, di mana saat itulah harga sahamnya juga naik tinggi. Nah, saat podcast ini diambil, di mana harga ITMG saat ini berada di angka 14.000 ya. 14.000 ini menunjukkan PBV-nya masih di kisaran 1,2 kali. Yang dimana kalau kita hitung ROE sampai akhir tahun ya, perusahaan ITMG ini masih membukukan ROE hanya di kisaran 5%. Nah, kita harus mengandai-andai nih, kita harus istilahnya berani spekulasi sedikit di sini. Kira-kira tahun depan bisa nggak sih ITMG bisa menumbuhkan labanya sampai di atas 100% dari tahun 2020 ini? Nah, kalau saya lihat ya, saya lihat di tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2019, kemudian tahun 2020 ternyata ROE-nya bisa sampai di kisaran 14-an persen. Bahkan di tahun 2017 yaitu sampai 20% ya. Jadi di situ saya menganggap ya ITMG seharusnya bisa bisa menaikkan profitabilitasnya di atas 100% di tahun depan ya. Ini juga seiring dengan harga batu baranya terus naik ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita semua berpedoman ya bahwa historis ya atau sejarah itu akan kembali terulang. Dan menurut saya ya itulah yang nantinya akan terjadi ya. Kalau kita lihat juga sebenarnya ITMG ini juga punya komitmen untuk selalu menambah produksinya. Jadi ketika produksi naik ditambah dengan harga batu bara yang naik, maka pendapatannya pun akan naik sehingga bisa menghasilkan laba bersih yang juga naik pula. Nah, itu adalah salah satu saham yang saya contohkan ya. Nah, apakah prediksi saya nanti benar adanya atau meleset? Ya tentu saja saya tidak tahu ya.
Jadi saya akan berancang-ancang nih, ketika ternyata tahun depan kinerjanya tidak sesuai yang saya ekspektasikan, maka ya saya akan lepas itu sahamnya. Tapi jika ternyata tahun depan ini sesuai dengan ekspektasi saya, artinya bisa menaikkan labanya di atas 100%, ya akan saya hold lagi gitu. Nah, itu contoh ya, contoh mengenai saham ITMG. Nah, teman-teman juga bisa cari saham yang lain ya, cari saham yang lain karena banyak sekali peluang, masih banyak peluang kalau menurut saya ya di akhir tahun 2020 ini, di mana perusahaan-perusahaan ini bisa melakukan turnaround ya. Sebenarnya bukan hanya dari saham batu bara saja sebenarnya teman-teman ya, tapi bisa dari sektor yang lain ya, sektor yang lain. Kenapa? Karena tahun depan bisa dikatakan recovery ekonomi itu sudah berjalan ya, artinya ekonomi sudah kembali normal lagi, orang-orang kembali berbisnis lagi, dan orang-orang bisa kembali mendapatkan uang lagi gitu. Contohnya seperti ini ya, kita tadi bicara mengenai harga minyak ya, harga minyak dan batu bara yang naik. Nah, menurut saya sebenarnya harga minyak ini sebenarnya juga sebagai bahan bakar ekonomi yang lain menurut saya ya. Ketika harga minyak naik, ya biasanya akan diikuti oleh harga komoditas yang lain ya, salah satunya ya batu bara ini. Nah, artinya apa? Artinya para pengusaha batu bara maupun para pengusaha tambang ini kembali akan kaya. Ya. Dan kayaknya juga nggak sendirian, tapi juga diikuti oleh seluruh stakeholder dari perusahaan tersebut. Jadi misalkan karyawannya akan nambah banyak ya, nambah lapangan pekerjaan lagi, artinya karyawannya nambah banyak. Kemudian ketika perusahaan bisa menghasilkan laba bersih, biasanya dia akan mulai membagikan bonus-bonus kepada karyawannya, bonus dan insentif pada karyawannya. Kemudian di sisi lain juga ada produk turunannya, misalnya alat beratnya nyewa, kemudian suppliernya, kemudian jika produksinya masih kurang dia akan ngambil dari supplier dan sebagainya, dan itulah penggerak ekonomi sebenarnya. Dari situ si pengusaha, karyawan, dan juga supplier-suppliernya juga akan kaya. Nah, selanjutnya di mana uang itu akan digunakan oleh mereka? Ya pastinya kedua hal kalau menurut saya, yaitu properti dan juga otomotif ya. Nah, jadi orang-orang kaya ketika mereka sudah mendapatkan banyak uang, dia biasanya akan lari ke properti ya, lari ke properti, dan sebagian lagi akan digunakan untuk beli mobil baru. Ya, jadi ya seperti kita dulu ya, seperti kita dulu waktu kuliah ya. Setelah lulus kuliah, kita cari pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, apa yang kita lakukan ya tetap kita masih ngekos dulu gitu kan, masih ngekos atau ngontrak rumah gitu kan. Sambil bekerja, sambil menunggu tabungan kita makin banyak. Nah, disitulah kita sudah mulai punya uang, kemudian kita berpikir nih, selanjutnya uang ini saya mau gunakan untuk apa? Pasti kan dua kan? Kalau nggak beli rumah, ya beli mobil, atau beli dua-duanya, beli rumah dan beli mobil. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh orang-orang kaya selanjutnya ya. Nah, selanjutnya, apalagi sentimen positifnya? Salah satunya adalah penurunan suku bunga acuan, ya, di mana BI rate sekarang ini sudah turun dan menyentuh level terendahnya sepanjang masa. Artinya apa? Artinya ini bagus untuk lembaga pembiayaan, di mana lembaga pembiayaan seharusnya akan mengenakan bunga yang lebih kecil. Ya, karena bunganya turun, ya otomatis bunga pinjaman seharusnya turun. Otomatis bunga KPR dan juga bunga KKB ya, kredit kendaraan bermotor itu juga turun. Akhirnya orang-orang yang sudah mendapatkan uang tadi, dia akan lebih mudah untuk membeli rumah dan membeli mobil dengan cicilan yang lebih kecil gitu ya. Sehingga disitulah era properti dan juga era otomotif itu akan naik kembali. Ya, jadi sebenarnya selain tambang, teman-teman juga bisa mulai menyasar ke segmen bisnis properti maupun segmen otomotif ya, dimana kalau menurut saya sih ya, menurut saya ya dua sektor ini akan kembali naik di tahun depan ya. Jadi urut-urutannya seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi dari uang dari harga minyak yang naik, kemudian diikuti dengan harga energi lainnya, harga komoditas lainnya, plus para pengusaha ini tambah kaya, seluruh stakeholdernya tambah kaya, mereka akan melakukan pembelian rumah dan mobil. Nah, dan disitulah harga saham sektor properti dan otomotif juga akan kembali naik. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira telat nggak sih kalau kita mau masuk di saham batu bara sekarang? Ya menurut saya sih tidak telat ya, tidak telat karena masih ada chance untuk naik lagi di tahun depan. Ya,
Apakah hanya terbatas di batu bara? Menurut saya tidak. Bisa sektor properti dan juga otomotif plus sektor pendukungnya itu juga bisa dikatakan akan bergerak positif lagi tahun depan. Ya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman sekalian ya, prediksi saya ini ya tentu bisa benar bisa salah ya, karena kita sejatinya manusia itu tidak bisa meramal masa depan. Tapi dengan prediksi-prediksi atau dengan angka-angka yang ditunjukkan sekarang, seharusnya kita bisa lebih akurat lagi dalam menghitung proyeksi ke depan nantinya ya. Nah, oke, jadi selanjutnya tugas kita ngapain ya? Apakah kita hanya membeli saham-saham yang di sektor properti, pokoknya hajar aja gitu kan? Ya menurut saya sih nggak seperti itu teman-teman sekalian ya. Tetap kita juga berfokus ke fundamental perusahaannya. Karena sekali lagi ya, begitu perusahaan bisa turn around ya, atau bisa berbalik arah dari dari rugi ke laba, atau bisa membuka laba di atas 100%, harga sahamnya tentu akan naik lagi. Tapi ternyata jika perusahaan tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut ya, artinya walaupun itu sektor batu bara, sektor properti, ternyata di tahun depan fundamental perusahaan tidak bagus ya, alias tetap minus ya, siap-siap ya harga sahamnya nanti juga akan anjlok seiring dengan hilangnya sentimen-sentimen positif tersebut ya. Jadi saran dari saya teman-teman sekalian, tetap analisa fundamental ya. Fundamental tetap itu basic utamanya yang harus kita pegang supaya kita yakin nih bahwa saham yang kita beli ini tetap akan naik ke depan, dengan salah satu faktornya adalah kinerja perusahaan yang selalu tumbuh di masa depan ya. Oke, mungkin itu sekilas podcast yang singkat kali ini teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman juga silahkan kunjungi website saya investgo.id. Di situ ada blog dan ada program konsultasi portofolio jika teman-teman berminat ya. Kunjungi dan hubungi nomor WhatsApp yang ada di dalam website tersebut ya. Nah, oke, sukses selalu buat semuanya ya, dan salam passive income.